Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang SKKNI nomor 88 tahun 2015 yang berjudul Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori jasa profesional, ilmiah dan teknis golongan pokok jasa hukum dan akuntansi pada jabatan kerja ahli kontrak kerja konstruksi. Dan kelompok kami yang beranggotakan saya Adiuda Pratama MPM 21701051163, lalu Leonardo Melanesia Masini MPM 21701051180, dan Wahyu Nugroho Aji Pangestu MPM 21701051202. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Yang pertama yaitu kompetensi, yaitu kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku. Yang kedua yaitu komite standar kompetensi, yaitu kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. Yang ketiga, tim perumus SKKNI, yaitu kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. Yang keempat, yaitu tim verifikasi SKKNI, yaitu kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. Yang kelima yaitu peta kompetensi, yaitu gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi. Yang keenam yaitu judul unit, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur. Yang ketujuh yaitu undang-undang, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden Republik Indonesia. Yang kedelapan, peraturan merupakan suatu ketentuan yang telah disepakati dan disahkan oleh pemerintah untuk suatu ketertiban dan mengikat pihak-pihak terkait dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang kesembilan, penggunaan jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan jasa milik negara atau daerah atau pimpinan perusahaan. Yang ke-10, spesifikasi adalah seperangkat persyaratan tertulis secara eksplisit untuk memenuhi kepuasan pelanggan terhadap materi, produk, atau jasa yang seharusnya disampaikan oleh penerima tugas. Penggunaan SKKNI. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama untuk institusi pendidikan dan pelatihan. Untuk poin yang pertama ada 2 poin yang disebutkan, yaitu memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum. Itu yang kedua, sebagian acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi. Yang kedua yaitu untuk dunia usaha atau industri dan penggunaan tenaga kerja. Ada 4 poin yang akan dijelaskan di sini, yaitu yang pertama membantu dalam rekrutmen, yang kedua membantu penilaian untuk kerja, yang ketiga membantu dalam penyusunan uraian jabatan, yang keempat untuk mengembangkan program berlatih yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha atau industri. Yang ketiga yaitu untuk institusi penyelenggaraan pengujian dan sertifikasi.
Sini ada 2 poin yang akan jelaskan, yaitu sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program spesifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. Yang kedua yaitu sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. Unit-unit kompetensi, yaitu judul unit, menerapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kontrak konstruksi. Deskripsi unit. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kontrak konstruksi. Unit-unit kompetensi terbagi menjadi 2, yaitu elemen kompetensi dan kriteria untuk kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen kompetensi, yaitu yang pertama mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi. Yang kedua, mengidentifikasi pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi. Yang ketiga yaitu menyusun syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang poin kedua, yaitu kriteria untuk kerja. Untuk poin yang pertama, di sini ada 3 poin yang akan jelaskan, yaitu yang pertama peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kontrak konstruksi diinventarisasi. Yang kedua yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kontrak konstruksi dipilih sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan yang telah dipilih didokumentasikan. Untuk poin kedua yaitu di sini juga akan ada 3 poin yang akan jelaskan, yaitu yang pertama pasal-pasal yang berlaku terkait kontrak konstruksi dipilih sesuai dengan lingkup pekerjaan. Yang kedua yaitu pasal-pasal yang berlaku terkait kontrak konstruksi dievaluasi sesuai dengan lingkup pekerjaan. Yang ketiga yaitu pasal-pasal yang terkait kontrak konstruksi didokumentasikan. Yang ketiga juga ada 3 poin yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama syarat-syarat kontrak konstruksi diidentifikasikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua syarat kontrak konstruksi yang teridentifikasi, dianalisa, dan teliti. Yang ketiga yaitu syarat-syarat kontrak yang akan digunakan atau dibuat. Batasan variabel, yaitu yang pertama konteks variabel, yaitu unit ini berlaku untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi, mengidentifikasi pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi, dan menyiapkan syarat-syarat yang terkait dengan kontrak konstruksi yang digunakan untuk menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait kontrak konstruksi pada pekerjaan sebagai ahli kontrak kerja konstruksi. Yaitu yang kedua, peralatan dan perlengkapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan, yaitu yang pertama pengolahan data, alat presentasi, dan untuk perlengkapan yaitu alat tulis dan laser pointer. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang bernama Diyuda. Poin ketiga, peraturan yang diperlukan. 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 3.2 Undang-Undang Nomor 2024 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. 3.4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 3.5 Undang-Undang Nomor 2028 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 3.6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 3.7 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 tentang sumber daya air. 3.8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. 3.9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 3.10 Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. 3.11 Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran serta masyarakat jasa konstruksi. 3.12 Peraturan Pemerintahan Nomor 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. 3.13 Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. 3.14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa JO. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. 3.15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 01 Men 1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. 3.16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2005 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 3.17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 PRT M 2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung. 3.18 Keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pekerjaan Umum Republik Nomor Cap 174 Men 1986 Nomor 104 KPTS 1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tenaga kegiatan konstruksi. Batas variabel 4. Norma dan standar. 4.1 Federation International Business Council. Terus 4.2 American Institute of Architects dan Joint Contrast Tribunal. 4.3 Singapore Institute of Architects. 4.4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 4.5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Wahyu, yaitu panduan penilaian. Panduan penilaian ada 5 poin, yaitu 1. Konteks penilaian. Unik kompetensi ini harus diuji secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya, di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal, dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntunan standar. 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait konstruksi. 1.2 Penilaian dapat dilakukan secara lisan, tertulis, demonstrasi atau praktek, dan simulasi workshop dan atau di tempat pekerjaan dan atau di tempat uji kompetensi atau yang disingkat TUK. Poin yang kedua, persyaratan kompetensi. Poin yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3.1
3.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan bangunan konstruksi. 3.2 Norma dan standar yang berlaku. 3.3 Syarat-syarat kontrak. 3.2 Keterampilan ini juga mempunyai 3 poin, yaitu yang pertama menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kontrak konstruksi. 3.2 Menerapkan pasal-pasal yang berlaku terkait kontrak konstruksi. 3.3 Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak. Poin yang keempat, sikap kerja yang diperlukan. Di poin keempat ini ada 2 poin yang harus dibahas, yaitu 1. Patuh dalam menerapkan peraturan dan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait kontrak konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Yang kedua, cermat dalam memilih peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi. Poin yang kelima, aspek kritis. 5.1 Ketelitian dalam menganalisis syarat kontrak konstruksi yang teridentifikasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.